Shalom, saya Pastor Doni Tatimu, satu sukacita untuk bisa berbicara kepada Anda hari ini walaupun lewat online. Dan hari ini satu kehormatan juga untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dimanapun saya berada, terutama di tempat ini. Nah, mari sebelum kita mulai, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semua kasih sayang anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau jaga dan pelihara kami sampai hari ini, semua karena pemeliharaanmu yang tidak pernah berhenti, kasih setiamu yang tidak pernah berlalu bagi kami. Hari ini kembali lagi kami diajar oleh kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang lemah, penghiburan bagi mereka yang susah. Firman ini memberi jawaban bagi mereka yang tertutup jalan, memberi keyakinan iman bagi mereka yang sementara gentar dan takut, jaminan kemenangan bagi mereka yang ada di tengah-tengah peperangan. Terima kasih, kami berucap syukur dan ajar kami, didik kami, tegur kami, nasihati kami, hiburkan kami, kuatkan kami, mampukan kami, bentuk dan ubahkan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, sekali lagi kami siap untuk belajar, kami siap untuk diajar, kami siap untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin, amin, amin. Ya, shalom semua. Mari tanpa berpanjang lebar, saya mengajak Anda untuk melihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Saya akan bicara banyak hari ini tentang rangkaian, tentang perubahan cara berpikir. Tapi mari kita mulai dengan Efesus 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17, Alkitab berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, menarik sekali Alkitab berkata begini. Dalam bahasa Inggris saya suka, King James Version, dia berkata, oleh sebab itu janganlah kamu not unwise. Nah, dia tidak bilang stupid, dia tidak bilang bodoh, tetapi sebenarnya dia berkata, jangan menjadi tidak bijaksana, supaya kamu bisa mengerti, memahami kehendak Tuhan. Anda lihat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara hikmat dan kehendak Tuhan. Salah satu hal yang ingin ditanyakan orang kepada kami pendeta adalah, dari mana saya tahu itu kehendak Tuhan? Jawaban sederhananya adalah hikmat. Dari mana saya tahu itu kehendak Tuhan atau bukan? Jawaban sederhananya adalah hikmat. Hikmat selalu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehendak Tuhan. Dan hikmat adalah salah satu bagian di mana tema besar yang saya katakan tadi, perubahan cara berpikir. Sebab kalau Anda pergi ke Roma 12 ayat 2, dia mengatakan hal yang serupa. Tapi kali ini bukan hikmat, tetapi Paulus menggunakan kata perubahan cara berpikir. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi Anda lihat perlu perubahan cara berpikir, perlu wisdom, hikmat untuk memahami kehendak Tuhan. Nah, apa itu hikmat? Hikmat adalah salah satu terminologi atau kata dalam Alkitab yang menurut saya disalahpahami oleh banyak orang Kristen. Sebab orang Kristen selalu menganggap bahwa hikmat itu dekat dengan kepintaran. Hikmat itu dekat dengan kepandaian. Hikmat itu berbicara soal pengetahuan. Hikmat itu bicara tentang intelijensia seseorang. Tetapi saya menemukan bahwa dalam Alkitab, hikmat tidak banyak. Ya, hikmat berhubungan dengan pengetahuan, hikmat berhubungan dengan kepintaran, kepandaian, tetapi hikmat bukanlah pengetahuan. Hikmat bukanlah kepintaran, hikmat bukanlah kepandaian. Jadi Anda harus mengerti, kalau begitu apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Nah, salah satu ayat yang membuat saya berpikir cukup panjang di mula-mula untuk menggali kata hikmat ini adalah Mazmur pasal 51. Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur 51 menurut saya ada 4 spirit, 4 kind of spirits. Jadi ada 4 roh, ada 4 hal, kondisi roh batin manusia yang harus dipenuhi menurut saya.
Jadi kalau Anda lihat baik-baik misalnya dalam Mazmur 51 ayat 8, sebentar kita akan lihat ayat ini, dia bicara tentang roh hikmat. Kondisi pertama adalah hati atau roh manusia, batin manusia yang memiliki hikmat. Nomor 2, ayat yang ke-12, dia bicara tentang roh yang teguh atau roh yang kuat, the strong spirit, jadi roh yang kuat, roh yang teguh. Nomor 3, ayat 13, dia bicara tentang hati yang kudus atau roh yang kudus, roh yang kudus. Dan nomor 4, ayat yang keempat, ayat yang ke-14, dia bicara tentang roh yang rela. Jadi ada 4 kondisi roh manusia yang memenuhi kriteria excellent spirit dalam hidup kita. Nomor 1, kita harus punya wisdom. Yang kedua, kita harus punya strength, kekuatan. Yang ketiga, kita harus punya holiness, kekudusan. Dan yang keempat, kita harus punya willingness, kesediaan atau kerelaan. Tapi saya tidak akan bicara yang lain, saya hanya bicara ayat yang ke-8 saja. Nah, mari kita perhatikan ayat 8. Ayat ini adalah ayat pertama yang menggugah saya untuk berpikir lebih jauh, menggali lebih jauh tentang what is wisdom. Apa itu hikmat yang sesungguhnya. Nah, lihat ayat yang ke-8. Sesungguhnya Tuhan berkata, Mazmur berkata, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kemudian dia berkata, perhatikan baik-baik kalimat berikut. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, waktu saya baca pertama kali dan kemudian dalam terang Roh Kudus, saya menjadi sadar kenapa pemazmur tidak mengatakan engkau mengajari aku hikmat. Sebab kalau hikmat berhubungan dengan pengetahuan, hikmat berhubungan dengan kepintaran, hikmat berhubungan dengan kepandaian, maka kalimat yang paling cocok di sana adalah bukan memberitahukan. Sebab memberitahukan itu bicara soal informasi. Tetapi kalau Anda bicara soal kepintaran, kepandaian, Anda bicara soal pelajaran, Anda bicara soal intelijensia, pengetahuan, maka yang paling cocok di sana adalah engkau mengajarkan. Tetapi justru sebaliknya, pemazmur tidak berkata engkau mengajarkan hikmat kepadaku, pemazmur berkata engkau memberitahukan hikmat. Jadi hikmat tidak banyak berhubungan dengan pengetahuan seseorang, hikmat tidak banyak berhubungan dengan kepintaran, kepandaian seseorang, hikmat selalu berhubungan dengan informasi. Sebab informasi berarti engkau memberitahukan, yang diberitahukan adalah informasi. Dan karena itu dari Tuhan, saya sebut informasi supranatural dari Tuhan untuk apa? Memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi karena hikmat berhubungan dengan kehendak Allah, maka hikmat adalah informasi supranatural dari Tuhan untuk membuat kita mengerti dan memahami kehendak Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, informasi, mari kita garis bawahi informasi. Hari ini Anda dan saya akan belajar tentang informasi. Betapa pentingnya informasi dalam Alkitab bagi Anda dan saya. Nah, untuk menjelaskan ini, mari saya ajak kita untuk melihat Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Dalam Kejadian pasal 3, kita tahu bersama bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, dalam Kejadian pasal 3 ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan. 2 pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan kepada Adam. Nah, kenapa Tuhan mengajukan pertanyaan? Maaf, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita bertanya, kenapa Tuhan bertanya? Apakah Tuhan ada hal-hal yang Tuhan tidak tahu? Jawabannya tidak mungkin, sebab Dia Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Apakah ada hal-hal yang Tuhan tidak mengerti? Jawabannya juga tidak mungkin, sebab tadi Tuhan yang Maha Tahu, Dia Maha Mengerti. Apakah ada hal-hal yang Tuhan perlu tambahan informasi? Jawabannya juga tidak. Dia bertanya menurut saya, bukan karena Dia tidak tahu. Dia Maha Tahu. Setuju ya? Tuhan bertanya bukan karena Dia tidak tahu, Dia Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Tuhan tahu segala sesuatu dari kesudahan sampai kepada kesudahan, dari awal zaman sampai pada akhir daripada segala zaman. Dia tahu segala sesuatu, bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa Tuhan bertanya?
Jawaban saya sederhana adalah Tuhan bertanya sebab bukan karena Tuhan tidak tahu, bukan karena Tuhan membutuhkan tambahan informasi, bukan karena Tuhan tidak mengerti sebab Dia Maha Tahu. Tuhan bertanya, jawaban saya adalah untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Dia bertanya untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Akar persoalan yang sesungguhnya. Anda masih ingat ketika satu kali ada orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Menarik sekali kan? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan balik. Betul kan? Jawaban Tuhan Yesus pertama adalah dia bertanya balik. Dia bertanya, "Mengapa kamu sebut aku baik? Bukankah hanya ada satu yang baik, Bapa di surga, Allah?" Anda lihat dia bertanya bukan karena dia tidak tahu. Sekali lagi dia bertanya, pertanyaan Tuhan Yesus itu untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Ketika orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dengan sebuah keingintahuan bagaimana mencapai kebenaran, bagaimana mencapai kebajikan yang sejati, bagaimana mencapai sebuah kehidupan yang kekal, maka tentu saja Tuhan Yesus harus bertanya nomor satu, apa definisimu terhadap kebaikan? Apa standar kebaikan yang engkau ingin capai? Apa definisimu terhadap kebenaran yang sejati? Apa definisimu terhadap kehidupan yang kekal? Sebab sesungguhnya hanya ada satu standar, hanya ada satu pemberi standar, hanya ada satu definisi daripada kebajikan yang sejati itu. Hanya ada satu pemberi standar, definisi daripada kebenaran yang mutlak itu. Hanya ada satu pemberi definisi dan pemberi standar dari kehidupan kekal yang sesungguhnya itu, yaitu Bapa itu sendiri. Sebab kamu bisa merasa benar. Sebab Alkitab berkata betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Amsal berkata bahwa setiap orang merasa benar, jalannya sendiri, dia menganggap itu benar. Setiap orang punya kebenarannya sendiri. Semua orang punya definisi kebaikannya sendiri. Semua orang punya definisi kehidupan kekalnya sendiri. Pertanyaannya adalah, sekarang definisi kebajikan mana yang kamu mau cari? Definisi kebaikan mana yang kamu mau kejar? Definisi hidup kekal mana yang kamu mau dapatkan? Dan dia berkata, hanya ada satu pemberi standar kebajikan, hanya ada satu pemberi standar kebenaran, dan hanya ada satu pemberi standar hidup kekal, Bapa di surga. Hal yang sama terjadi ketika ada orang Farisi bertanya pada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru, guru, apakah hukum yang terutama dalam kitab Taurat?" Dan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan balik. Dia berkata, "Apa yang kamu baca di sana? Kamu kan ahli Farisi, kamu kan ahli Taurat, kamu sudah membaca Torah. Kenapa engkau bertanya pada saya, apa yang kamu baca di sana? Jangan-jangan kamu datang hanya hendak untuk menguji aku. Jangan-jangan engkau datang hanya untuk mencobai aku. Ataukah engkau hanya sekedar baca, engkau tidak pernah serius memahami kebenaran firman Tuhan." Dia bertanya untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Nah, mari kembali ke Kejadian pasal 3. Mari lihat dua pertanyaan Tuhan. Ini pertanyaan pertama dalam Alkitab yang diajukan oleh Tuhan kepada manusia. Lihat ayat 9 mulai. Kejadian pasal 3 ayat 9. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan nomor satu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Sekali lagi dia bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Bukan karena Tuhan tidak tahu di mana Adam berada. Bukan karena Tuhan tidak tahu di mana Adam bersembunyi. Tuhan adalah musuh yang paling jelek ketika kita mau bermain yang namanya petak umpet. Musuh yang paling jelek untuk diajak bermain petak umpet. Lawan paling jelek untuk diajak bermain petak umpet sebab dia tahu di mana kita berada. Kalau begitu kenapa dia bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Sebab dia tidak bicara tentang lokasi fisik di mana Adam berada. Tetapi nomor satu dia bertanya tentang lokasi hati, di mana Adam berada. Artinya dia mau menunjukkan bahwa akar persoalan sesungguhnya ini loh yang akan diperbuat dosa dalam hidupmu. Dosa akan membuat engkau menjauh dari Tuhan. Dosa akan membuat kita bersembunyi dari Tuhan. Dosa akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Berarti Tuhan mau menunjukkan kepada Adam dan menunjukkan kepada kita semua
Bahwa bukan Tuhan yang meninggalkan manusia. Bukan Tuhan yang terlalu kudus yang kemudian membuang manusia berdosa. Tetapi dosa manusialah yang mendorong dia untuk meninggalkan Tuhan yang kudus. Sekali lagi, bukan Tuhan yang terlalu kudus sehingga dia menolak manusia. Tetapi dosa dalam hidup manusialah yang membuat manusia memilih untuk meninggalkan Tuhan yang kudus. Dosa, akibat dari dosa, ini persoalan yang sesungguhnya. Bukan Tuhan yang menjauh dari manusia, tapi kita manusialah yang menjauh dari dia. Dan yang kedua yang mau ditunjukkan oleh Tuhan lewat pertanyaan itu, sebab sekali lagi kita percaya dia bertanya untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa inisiator pencarian, inisiator keselamatan itu tidak pernah datang dari manusia. Bukan manusia yang lebih dulu mencari Tuhan, bukan manusia yang lebih dulu bertanya, Tuhan di manakah engkau? Tetapi Tuhanlah yang lebih dulu bertanya kepada manusia, manusia di manakah engkau? Berarti bukan manusia berusaha mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang berusaha mencari manusia. Bukan manusia yang datang ke sorga untuk menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang di sorga lah yang turun ke bumi untuk menemukan manusia. Sebab sesungguhnya kebenaran manusia, usaha manusia, seperti kain lapuk di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Bahkan kita tidak pernah berusaha untuk mencari dia sejak dari semula. Adam memilih untuk bersembunyi. Adam tidak memilih untuk datang pada Tuhan dan mengaku dosanya. Oleh sebab itu apabila ada yang mendengar kalimat ini, dan Anda sementara jauh dari Tuhan, seharusnya Anda tidak lari makin jauh dari dia. Tetapi marilah Anda berlari makin dekat dengan dia. Jangan buat persoalan dalam hidup Anda membuat Anda berlari dari Tuhan. Tapi biarlah persoalan dalam hidup Anda termasuk dosa membuat Anda berlari kembali kepada Tuhan. Tuhan bertanya, akar persoalan yang sesungguhnya, itulah agama, itulah kekristenan. Agama berasal dari bahasa Latin, ligare, ulang, ligare, ikat. Agama berarti ligare, mengikatkan ulang. Sebab tadinya apa yang tersambung sudah terputus oleh dosa. Itu sebabnya kita harus kembali kepada dia. Nah, mari Anda lihat. Lihat jawaban daripada Adam. Menarik sekali. Adam dia menjawab ayat 10. Kejadian pasal 3 ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kenapa Adam bersembunyi? Perhatikan baik-baik. Dia berkata, aku menjadi takut karena aku telanjang. Itu sebabnya aku bersembunyi. Perhatikan, kenapa Adam bersembunyi? Kenapa Adam menjauh dari Tuhan? Anda lihat, ini problem dosa yang sesungguhnya. Dia berkata, aku menjadi takut karena aku telanjang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pakai imajinasi yang suci ya. Seandainya saya telanjang di depan Anda, atau saya telanjang di depan umum. Menurut Anda, emosi mana yang akan muncul dalam hati saya? Kalau saya telanjang di depan orang banyak, saya akan takut sebab saya telanjang, ataukah saya malu sebab saya telanjang? Mana emosi yang benar di situ? Saya takut karena saya telanjang, ataukah saya malu karena saya telanjang? Anda mulai akan berpikir bukan, dan Anda berkata, harusnya malu sih Pak. Betul. Kalau begitu kenapa Adam menggunakan kata takut? Anda lihat takut yang membuat kita menjauh dari Tuhan, berarti adalah emosi negatif pertama yang muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Emosi negatif, ketakutan adalah emosi negatif pertama yang muncul dalam hidup manusia ketika dia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya lawan dari iman itu bukan tidak percaya. Lawan dari iman selalu adalah ketakutan. Sebab iman dan ketakutan selalu beroperasi dengan cara yang sama, hanya membawa kita pada tujuan yang berbeda. Sekali lagi, iman dan ketakutan adalah dua hal yang berbeda,
tetapi beroperasi dengan cara yang sama, tetapi selalu menuju pada tujuan arah yang berbeda. Anda lihat apa maksudnya iman dan ketakutan beroperasi dengan cara yang sama. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, menurut imanmu terjadilah. Artinya apa yang kamu imani terjadi. Tapi Alkitab yang sama dalam kitab Ayub mengajarkan kita, Ayub berkata, apa yang kutakuti justru itu yang menimpa aku. Menarik sekali, bukankah apa yang kita imani terjadi, tetapi Alkitab yang sama mengajar apa yang kita takuti juga terjadi. Hanya iman dan ketakutan sekalipun beroperasi dengan cara yang sama, tetapi membawa pada arah yang berbeda. Iman membawa kepada kita kehidupan dan keselamatan, sementara ketakutan membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Lawan dari iman bukan ketidakpercayaan, lawan dari iman adalah ketakutan. Ketakutan adalah buah dari dosa pertama yang hadir dalam hati manusia. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi, maka hal pertama yang harus dia beresi adalah ketakutan. Sadarkah Anda bahwa salah satu pesan utama dari kisah Natal adalah pesan jangan takut? Sadarkah Anda itu? Sadarkah Anda salah satu pesan utama Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus adalah berita jangan takut. Selain the message of hope, berita pengharapan, selain the message of love, berita kasih dan kesetiaan, tetapi yang ketiga menurut saya adalah berita the message of do not fear, jangan takut. Sebab ketika malaikat Gabriel muncul kepada Sakaria, apa kalimat pertama yang dia katakan kepada Sakaria? Jangan takut. Ketika malaikat Gabriel muncul kepada Maria, apa kalimat pertama yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria? Jangan takut. Ketika malaikat muncul di hadapan para gembala, apa kalimat pertama yang dikatakan malaikat kepada para gembala? Pesan sorga di masa Natal, di malam Natal adalah pesan jangan takut. Kenapa? Sebab manusia hari itu hidup dalam ketakutan. Kegelapan yang dikatakan oleh Yesaya pasal 60 dan 61, menurut saya adalah ketakutan. Ketakutan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat dunia, hal pertama yang dia hancurkan dalam kehidupan manusia, dia menghancurkan ketakutan dalam hidup manusia. Jangan takut. Ini pesan yang sangat luar biasa. Tapi mari, itu sudah pesan khusus, pesan yang berbeda yang seharusnya saya sampaikan bagi Anda di lain waktu. Tapi mari kita kembali ke ayat 11. Lihat respon Tuhan. Dan sekaligus menjadi pertanyaan kedua Tuhan. Kejadian 3 ayat 11 ketika manusia jatuh dalam dosa. Ingat, dia bertanya, bukan karena dia tidak tahu, dia bertanya untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Pertanyaan keduanya adalah firman-Nya, siapakah yang memberi tahukan kepadamu. Siapa yang memberi tahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Anda lihat dia bertanya sekali lagi, bukan karena dia tidak tahu. Dia tahu semua yang terjadi. Tapi pertanyaannya adalah untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Artinya Tuhan mau menunjukkan penyebab mengapa akar persoalan, mengapa manusia jatuh dalam dosa. Sederhana. Manusia jatuh dalam dosa sebab manusia lebih memilih untuk mendengarkan sesuatu yang lain lebih daripada Tuhan. Pertanyaan Tuhan kan sederhana, siapa yang kasih tahu? Sebab aku tidak pernah memberitahukan itu kepadamu, berarti engkau mendapatkan informasi dari tempat yang lain. Siapa yang memberi informasi itu? Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa akar persoalan, kenapa kita jatuh dalam dosa. Sederhana sebab kita lebih memilih mendengarkan sesuatu yang lain lebih daripada mendengarkan Tuhan. Ketika Anda dan saya lebih mendengarkan setan daripada mendengarkan Tuhan, Anda akan jatuh dalam dosa. Ketika kita lebih mendengarkan amarah kita daripada mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan jatuh dalam dosa. Ketika kita lebih mendengarkan hawa nafsu kita lebih daripada mendengarkan Tuhan, maka kita akan jatuh dalam dosa. Ketika kita lebih mendengarkan egois kita lebih daripada mendengarkan firman Tuhan, kita akan jatuh dalam dosa. Segala sesuatu yang kita dengar lebih daripada kita mendengarkan Tuhan, itu akan selalu membawa kita jatuh dalam dosa.
Bahkan segala sesuatu yang kita dengarkan lebih daripada kita mendengarkan Tuhan, itu akan menjadi Tuhan, T kecil, dalam tanda kutip, Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Segala sesuatu yang kita dengarkan, lebih daripada kita mendengarkan Tuhan, kita menjadikan itu Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Kalau Anda lebih mendengarkan setan lebih daripada mendengarkan Tuhan, Anda baru saja jadikan setan sebagai Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda lebih mendengarkan bos Anda daripada mendengarkan Tuhan, Anda baru saja menjadikan bos Anda Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda lebih mendengarkan hawa nafsu Anda lebih daripada mendengarkan Tuhan, maka Anda baru saja menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Kalau Anda lebih mendengarkan kekecewaan, kepahitanmu lebih daripada mendengarkan Tuhan. Tuhan bilang ampuni. Anda berkata, tapi orang itu terlalu menyakiti saya. Tuhan bilang ampuni. Anda bilang, tapi saya tidak bisa ngampuni dia. Tuhan bilang, kamu harus ngampuni. Tapi bilang, Tuhan tidak tahu karena rasa sakit hati saya. Dan kalau kita terus-menerus melakukan itu, Anda menempatkan emosimu, Anda menempatkan harga dirimu, Anda menempatkan kepahitanmu sebagai Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Segala sesuatu yang kita tempatkan, segala sesuatu yang kita dengarkan, lebih daripada kita mendengarkan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita, maka kita baru saja menjadikan hal itu sebagai Tuhan dalam hidup saya. Oleh sebab itu menurut saya peperangan rohani yang sesungguhnya bukanlah peperangan rohani antara kuasa setan lawan kuasa Tuhan. Peperangan rohani yang sesungguhnya itu bukan kuasa setan melawan kuasa Tuhan. Peperangan rohani yang sesungguhnya, sekali lagi, seringkali kita anggap bahwa peperangan rohani yang sesungguhnya adalah kuasa setan melawan kuasa Tuhan. Tetapi peperangan rohani yang sesungguhnya bukanlah itu. Peperangan rohani yang sesungguhnya adalah peperangan antara kebenaran melawan dusta. Siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Kebenaran lawan dusta. Kenapa saya percaya bahwa peperangan rohani yang sesungguhnya bukan soal kuasa Tuhan lawan kuasa setan? Sebab ini yang saya percaya. Kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa setan. Setan tidak akan pernah menang sampai selama-lamanya melawan kuasa Tuhan. Kalau setan tahu bahwa dia tidak akan pernah mengalahkan Tuhan, setan tahu dia tidak akan pernah kuasanya mengalahkan kuasa Tuhan. Coba Anda pikirkan, kenapa setan mencoba melakukan itu? Tidak mungkin. Mengapa dia mencoba melakukan sesuatu yang dia tahu tidak akan pernah bisa dia lakukan? Berarti peperangan rohani sesungguhnya memang bukan kuasa Tuhan lawan kuasa setan. Tetapi peperangan rohani sesungguhnya itu bicara tentang kebenaran melawan dusta. Kebenaran melawan dusta. Kuasa, tepatnya kuasa kebenaran dalam kehidupan kita melawan kuasa dusta dalam hidup Anda dan saya. Itu peperangan rohani kita yang sesungguhnya. Mana yang Anda lebih dengar, mana yang akan Anda lebih taati, mana yang akan lebih Anda turuti. Kebenaran melawan dusta. Sebab siapa yang kita dengar lebih daripada kita mendengarkan Tuhan, itu selalu akan menjadi Tuhan kecil dalam hidup Anda dan saya. Peperangan rohani ini adalah peperangan kebenaran melawan dusta. Alkitab mengatakan itu dalam segala ayat demi ayat. Mau Anda tahu? Misalnya, dalam Petrus, dalam suratan Petrus, di mana Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak mencari siapa yang ditelannya. Saya sudah dengar ada pendeta menafsirkan ayat itu dan berkata, saudara-saudara, inilah buktinya bahwa setan adalah singa ompong. Kenapa dia singa ompong? Sebab dia hanya bisa mengaum, dia tidak bisa menggigit, dia tidak bisa menerkam. Dan saya berkata, Pak Pendeta, Anda salah menerjemahkan, menafsirkan ayat itu. Kalau Petrus sementara mengolok-olok ayat itu, mengolok-olok setan dengan ayat itu bahwa setan hanyalah singa ompong, iblis tepatnya hanyalah singa ompong. Pertanyaan saya adalah, kenapa di awal dari ayat tersebut ada kalimat yang berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah.
Kata sadarlah dan berjaga-jagalah, itu berarti hati-hati. Dia tidak sementara mengolok, dia sementara memperingatkan orang percaya dan berkata, tolong hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Kamu harus paham ini. Kamu harus paham bahwa iblismu, lawanmu, adalah singa yang mengaum-ngaum. Hati-hati. Kenapa? Hati-hati. Karena dia singa mengaum-ngaum. Artinya, Petrus berkata, hati-hati, sebab senjata terbesar setan, iblis, bukanlah kuasanya, bukanlah cakarnya, bukanlah taringnya, bukanlah gigitannya. Senjata terbesar iblis bukanlah kutukannya, bukanlah kuasanya, bukanlah perbuatannya. Senjata terbesar iblis hanya satu, apa? Aumannya alias dustanya. Makanya Tuhan Yesus berkata, setan itu pencuri, iblis itu pencuri. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa iblis itu bapa semua pencuri. Tuhan Yesus berkata iblis itu pembunuh. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata iblis adalah bapa semua pembunuh. Tuhan Yesus berkata iblis itu pembinasa. Tetapi dia tidak pernah berkata bahwa iblis itu bapa semua pembinasa. Yang dia katakan status yang dia lekatkan satu-satunya kepada iblis sebagai bapa. Bapa itu berasal dari kata ab atau aba. Ab atau aba berarti sumber. Dari mana kuasanya mengalir. Dan dia berkata hanya satu status yang dikenakan, predikat yang dikenakan Tuhan Yesus kepada iblis sebagai bapa. Dan dia berkata iblis itu adalah bapa segala dusta. Artinya sumber kekuatan iblis yang mencengkram kita, menghancurkan kita, mematikan kita, membinasakan kita, mencuri damai sejahtera dalam hidup kita. Semuanya bersumber dari dustanya. Dari dustanya. Salah satu ayat yang seringkali tidak dimengerti oleh jemaat juga adalah jemaat seringkali bertanya tentang duri dalam dagingnya Paulus. Dan bertanya, apa duri dalam daging Paulus? Padahal jelas-jelas Paulus sudah mencatat apa yang dia maksudkan dengan duri dalam daging. Dia berkata, 3 kali aku berdoa supaya utusan iblis yang menggocok aku, duri dalam daging ini diambil. Kata 3 kali bukan berarti Paulus berdoa cuma 3 kali. Kata 3 kali di sini menurut saya lebih tepat dimaknai sebagai sesuatu yang paling sering diucapkan atau sesuatu yang paling ingin dilakukan, sesuatu yang paling, itu kata 3 kali menurut saya. Jadi Paulus bukan hanya 3 kali berdoa, tapi Paulus itu paling didoakan, yang paling ingin dilihat jawabannya, yang paling ingin Tuhan kabulkan. Doa yang paling ingin dia dapatkan jawabannya. Itu kata 3 kali. Misalnya kata kudus, kudus, kudus. Kenapa hanya 3 kali kudus? Kenapa tidak 5 kali kudus? Kenapa tidak 7 kali kudus? Kenapa tidak beribu-ribu kudus? Kenapa hanya kudus, kudus, kudus? Sebab dalam bahasa, dalam tradisi Yahudi, 3 kali berarti sesuatu yang paling. Kudus, kudus, kudus berarti paling kudus. Ingat tabernakel, ada 3 bangunan. 1, halaman. 2, ruang kudus. 3, maha kudus, paling kudus. Kapan ruang paling kudus? Pada bangunan ketiga. Jadi Anda lihat yang paling, maha itu yang paling. Jadi Anda lihat Paulus berdoa, dan apa yang paling dia doakan, apa yang paling dia ingin dapatkan jawaban. Dia berkata duri dalam daging ini dicabut. Apa itu duri dalam daging Paulus? Dia berkata utusan iblis yang menggocok. Apa itu utusan iblis? Utusan berarti pembawa pesan. Jadi ini tafsiran saya. Jadi Paulus ada satu titik mengalami satu gangguan yang sangat besar. Dan dia merasa saya tidak perlu mengalami ini. Aku berdoa supaya Tuhan mencabut ini. Yang dia minta adalah ada utusan iblis. Utusan berarti menyampaikan pesan. Iblis menyampaikan pesan. Ada suara-suara dalam pikirannya. Ada suara-suara dalam pikirannya. Ada tekanan-tekanan yang didatangkan oleh iblis lewat suara-suara yang dimasukkan ke dalam pikiran Paulus.
Kamu akan gagal, kamu akan hancur, kamu akan mati sebelum panggilan Tuhan dalam hidupmu terjadi. Kamu tidak akan berhasil, orang-orang yang kamu layani meninggalkan kamu, lihat kamu sendirian. Itu akan sangat mengganggu Paulus, dan berkata, aku minta supaya utusan iblis, utusan pembawa pesan iblis, kata-kata yang disampaikan oleh iblis yang menggocok aku, itu dicabut. Itu sama dengan peristiwa Elia dan Isabel. Anda masih ingat kenapa Elia mengalami depresi yang sangat besar? Ketika dia mengalami depresi yang sangat besar, kenapa? Sebab Isabel mengirimkan, kata Alkitab, mengirimkan utusan. Apa itu utusan? Pembawa pesan. Berkata kepada Elia, kalau hari ini bukan kamu yang mati, maka dia yang mati. Yang pasti salah satu dari kita harus mati. Anehnya hari sudah berganti. Isabel tidak mati, Elia tidak mati, tetapi Elia hidup dalam depresi. Kenapa? Sebab pesan itu berhasil masuk, mencengkram, dan menguasai hati Elia. Menghancurkan iman Elia. Itu peperangan kita. Peperangan Paulus, peperangan Anda dan saya. Peperangan Elia, peperangan Anda dan saya. Masih ingat peperangan antara Goliat melawan Daud? Coba Anda hitung berapa banyak ayat dalam 1 Samuel 17 yang menceritakan peperangan perkataan Goliat melawan Daud, dan berapa banyak ayat dalam 1 Samuel 17 yang bicara tentang peperangan yang sesungguhnya, peperangan fisik. Coba Anda hitung mana yang lebih banyak. Ayat yang mencatat perkataan Goliat dibalas perkataan Daud balas perkataan Goliat. Mana yang lebih banyak? Ayat-ayat yang memuat itu atau ayat-ayat yang menceritakan peperangan fisik yang sesungguhnya? Anda akan temukan bahwa ayat-ayat yang memuat perkataan Goliat dan Daud jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang menceritakan peperangan fisik yang sesungguhnya. Artinya apa? Peperangan fisik itu sebenarnya hanyalah hasil dari peperangan emosi, peperangan perkataan. Siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Inilah peperangan rohani kita yang sesungguhnya. Inilah Goliat yang sementara berbicara, berseru, keadaan ekonomi Anda yang rusak, hancur, itulah yang sementara berseru jadi Goliat dalam hidup Anda dan saya. Ketakutan akan kegagalan, rasa malu, itu sementara menjadi utusan iblis yang terus berteriak, yang membuat Anda dan saya depresi seperti Paulus merasa depresi. Itulah peperangan rohani yang sesungguhnya. Sebab itu Tuhan bertanya, dan ini penting. Siapa yang memberi informasi? Sebab hikmat adalah informasi. Dan kalau Anda mau temukan hikmat, Anda harus kembali kepada firman Tuhan. Anda harus kembali kepada janji Tuhan. Anda harus kembali mendengarkan firman Tuhan. Anda harus diisi oleh perkataan firman Tuhan. Sebab peperangan rohani yang sesungguhnya bukan kuasa Tuhan melawan kuasa setan, tetapi kebenaran lawan dusta. Dan kalau Anda hidup dalam kebenaran, Anda punya kuasa Tuhan yang menaungi Anda. Kebenaran lawan dusta. Sebab renungkan ini baik-baik. Mari renungkan ini baik-baik. Informasi yang kita terima, kalau Anda ada di mana, Anda bisa taruh tangan di telinga, Anda taruh tangan di telinga, taruh tangan di kuping Anda. Informasi yang kita terima akan menentukan cara berpikir kita. Taruh tangan di atas kepala Anda. Cara berpikir kita akan menentukan iman kita. Taruh tangan di dada. Iman Anda akan selalu diwujudkan lewat perbuatan, baik tindakan maupun perkataan. Setuju ya? Taruh tangan ke depan, lewat tindakan. Sekarang putar tangan Anda. Jadi perbuatan, tindakan, atau perkataan, kalau diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau karakter. Kebiasaan dan karakter akan menentukan masa depan Anda. Jadi masa depan kita semua selalu dimulai dari informasi yang kita terima. Sekali lagi, informasi yang kita terima, telinga, informasi yang Anda dan saya terima, akan menentukan cara berpikir Anda. Sebab iman akan menentukan cara berpikir Anda. Cara berpikir Anda akan menentukan iman Anda. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Jadi iman adalah cara berpikir. Iman adalah cara berpikir.
Karena iman adalah sebuah cara berpikir. Nanti kita akan lebih lanjut, kita akan bahas panjang lebar tentang cara berpikir. Tapi iman adalah cara berpikir. Cara berpikir. Iman dibentuk oleh cara berpikir Anda, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kenapa iman timbul dari pendengaran? Sebab iman dari informasi. Sebab iman adalah cara berpikir. Jadi dari informasi yang kita terima, informasi yang kita percayai, akan membentuk cara berpikir kita. Cara berpikir akan menentukan iman kita. Iman akan selalu diwujudkan dalam perbuatan, baik perkataan maupun tindakan. Alkitab berkata, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Iman harus selalu diwujudkan dalam perbuatan. Tanpa perbuatan itu tidak bisa disebut iman. Perbuatan, perkataan maupun tindakan diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Akan menjadi kebiasaan atau karakter. Kebiasaan atau karakter itu akan menentukan masa depan Anda. Masa depan kita semua berarti dimulai dari mana? Informasi yang kita terima. Informasi yang kita percayai. Dan hari ini saya mau berdoa, Anda betul-betul terima informasi dari Tuhan. Mana informasi dari Tuhan? Firman-Nya. Kembali kepada firman-Nya. Kembali pada firman-Nya. Kembali pada firman-Nya. Anda isi firman demi firman demi firman dalam hidup Anda. Dan Anda akan temukan kekuatan iman. Makin kuat, 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 dan makin kuat. Dan Anda bisa membungkam semua Goliat yang ada di hadapan Anda. Anda membungkam semua Isabel yang ada di hadapan Anda membungkam semua utusan iblis yang menggocok Anda di hadapan Anda. Dan Anda akan lihat kebebasan di dalam Tuhan. Biarkan saya berdoa sebentar. Bapa dalam surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami umat-Mu ini mengalami kelepasan, mengalami kemenangan dalam peperangan rohani kami. Kalau hari ini ada suara demi suara yang masuk di relung hati kami paling dalam yang bukan berasal dari Tuhan, yang sementara menghancurkan kami, menggerogoti kami, menarik kami semakin jauh daripada Engkau. Tuhan, kami berdoa, bantulah kami, kuatkan kami, biar Roh Kudus-Mu berbicara keras dalam hati kami, lebih keras daripada suara emosi kami, lebih keras daripada suara keegoisan kami, lebih keras daripada segala sesuatu. Dan biarlah kami berkemenangan dalam peperangan rohani. Dan kalau kami menang dalam peperangan rohani kami akan melihat kemenangan di masa-masa yang akan datang dalam keadaan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. God bless.